Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan tugas kewajiban kita semua, yaitu ta'lim, itu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat segala amal ibadah kita semua. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk subuh ini karena qadarullah kalau Ustaz Abdul Ramadhani berhalangan hadir, dan alhamdulillah insyaallah untuk tema pagi hari ini yaitu efek samping dari perbuatan dosa dan maksiat. Efek samping dari perbuatan dosa dan maksiat. Hadirin rahimakumullah, sebagai manusia tentu tidak luput dari yang namanya dosa atau maksiat. Namun sedikit atau banyak seseorang yang melakukan dosa atau maksiat itu pasti berbeda-beda, ya, yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan tingkatan dosa. Dosa itu bertingkatan, dosa besar dan juga dosa kecil. Ternyata dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh, ya, memiliki efek samping terhadap kesehatan hati, jasad dan hati kita. Coba kita bertanya, apakah bapak-bapak, ibu-ibu pernah merasakan atau tidak dari efek dari perbuatan dosa dan maksiat? Ketika seorang melakukan dosa atau maksiat, apakah ada pengaruh atau apakah ada efek samping terhadap dirinya? Apakah kita pernah merasakan efek samping tersebut atau tidak? Ini dibahas dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ya, pengaruh dari Alkitab Ad-Da' wa Dawa. Penyakit hati dan obatnya. Itu yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata dosa dan maksiat itu memiliki pengaruh, memiliki efek samping yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan hati dan jasad kita. Ya. Pertama kita akan bahas yaitu tentang apa itu dalam bahasa Arab yang namanya dosa. Dosa dalam bahasa Arab, ya, kita artikan itu
Al-ithmu itu dosa namanya. Ada ismun, ada khotiatun, ada sayyiatun, ya, ada isyan. Itu semuanya dosa atau maksiat dalam bahasa Arab. Sebab apa disebut ismun? Yaitu apa? Ismun dzanbun. Artinya dosa. Sebab apa? Biasanya sama-sama diartikan ismun dan bun itu dosa. Karena secara bahasa dzanbun itu apa? Ekor belakang. Ya. Jadi dosa disebut demikian karena ia merupakan akibat sesuatu perbuatan. Makanya disebut apa? Dzanbun itu asal katanya jadi apa? Ekor belakang. Kenapa? Artinya dosa disebut demikian karena ia merupakan akibat sesuatu perbuatan yang datangnya dari belakang. Ya. Atau apa? Atau karena ia merupakan sesuatu yang dianggap kotor akibat akhirnya. Seperti umumnya ekor binatang. Ya. Yang pertama yaitu apa? Dosa itu selalu menggelisahkan jiwa. Ya, apa yang pertama? Dosa, bahwasanya dosa itu selalu menggelisahkan jiwa. Kebalikannya apa? Kebalikannya itu kebaikan. Kebaikan selalu menenteramkan jiwa. Adapun kejelekan selalu menggelisahkan jiwa. Dalam lafaz lain disebutkan apa? Fa innal khaira tumanina. Adapun kebaikan itu apa? Kebaikan itu akan mendatangkan dengan ketenteraman jiwa. Coba ketika seorang ya berbuat kebaikan, ya melakukan amal-amal soleh, itu di dalam hatinya apa? Tentram. Ya kita misalnya kita datang ke majelis ilmu ini, sholat subuh berjamaah, ya melakukan zikir, dan kita apa? Bermajelis taklim, mendengarkan taujihat, itu rasa kita apa? Perasaan kita apa? Tidak, apakah kita gelisah atau tidak? Tidak. Maka fa'inal khaira, kebaikan itu selalu mendatangkan apa? Ketenangan. Kebaikan selalu mendatangkan ketenangan jiwa. Adapun dosa atau maksiat, ya, fa'in wa inna syarra ribatan. Adapun kejelekan atau dosa atau maksiat itu selalu mendatangkan kegelisahan. Coba benar atau enggak? Kebaikan itu selalu apa? Menenteramkan jiwa. Kita sholat subuh, ya, berzikir, menghadiri majelis ta'lim, itu tenang dalam hati kita. Adapun kejelekan, dosa atau maksiat itu selalu apa? Menggelisahkan jiwa. Dia tidak tenang, ya, tidak nyaman, dan dia merasa apa? Merasa galau. Coba ketika seseorang melakukan dosa, melakukan maksiat, coba bertanya kepada hatinya, apakah dia tenang atau tidak, Bapak? Tenang tidak? Meskipun apa dosa itu ya ditutupi, tetap akan kebuka, tetap di dalam hatinya itu apa? Dia tidak tenang. Misalnya yang korupsi misalnya, ya, yang berbohong misalnya, itu bahwasanya berbohong itu dosa, mencuri itu dosa. Tapi kenapa dia kayak tidak punya dosa? Ya, ketika apa ekspresinya, padahal di dalam hatinya, ya, di dalam jiwanya itu mengakui bahwasanya mencuri, berbohong itu adalah dosa. Pasti dia tidak tenang, takut dibuka oleh orang lain. Meskipun ditutupi, tetap akan kebuka, namanya berbohong. Kalau seorang ketika berbohong satu kali, terus akan ke sini. Ilahnya berbohong terus. Karena apa? Karena dia pertama tuh berbohong. Ya. Kita kembali lagi apa? Jadi kebaikan selalu mendatangkan ketenangan jiwa. Sedangkan kejelekan atau dosa atau maksiat
selalu menggelisahkan jiwa, tidak tenang, ya. Ketika seorang melakukan dosa atau maksiat, di dalam hatinya tidak tenang, merasa galau, ya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan adalah dengan berakhlak yang mulia. Wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayyattali alaihi nas. Sedangkan kejelekan, dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ya, itu dosa. Wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fi nafsik, ada sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Benar gak Pak? Ketika seorang berbuat dosa, dia merasa tidak nyaman, ya, dan juga dia tidak tidak nampak di tengah-tengah manusia. Nah, ini demikianlah yang namanya dosa, ya. Dosa selalu menggelisahkan jiwa, membuat hati tidak tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kita harus memperbanyak doa, ya. Kata Rasulullah SAW, apa doanya? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Kita perbanyak doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon fi'lal khairat, kepadamu untuk mudah melakukan kebaikan. Wa tarkil munkarat, dan juga meninggalkan berbagai kejelekan. Ya, coba kita sama-sama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Coba. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Ya, kita memperbanyak doa ini. Hadirin rahimakumullah, karena kembali lagi kita bahwasanya dosa itu ada pengaruh, ada efek samping terhadap kesehatan hati dan jasad kita. Ya, digambarkan bahwasanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang melakukan dosa, ya, melakukan maksiat, itu seperti racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Bayangkan, ketika seorang terkena racun, ya, ada racun yang masuk ke dalam tubuhnya, apakah dia tenang-tenang saja? Pasti dia merasakan gelisah. Coba Bapak-bapak, ketika ada racun yang masuk ke dalam tubuhnya, ya, ke dalam tubuh itu, pasti Bapak-bapak tidak tenang. Dan harus bagaimana caranya racun itu bisa disembuhkan. Racun itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Dan bagaimana harus dikonsultasikan ke dokter, ya, harus diperiksa apakah masih ada racun atau tidak. Itu gambaran, ya, gambaran seseorang yang melakukan dosa atau maksiat, seperti racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Coba ketika seorang yang terkena racun dan racun itu dibiarkan begitu saja, ya, tidak diobati, ya, tidak dikonsultasikan ke dokter, ya, bagaimana itu? Maka racun itu akan mengendap di dalam jiwanya itu, ya, bahkan kalau dibiarkan terus sampai berlarut-larut, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu gambaran di antara dosa dan maksiat. Ternyata dosa dan maksiat itu mempunyai pengaruh, mempunyai efek samping terhadap kesehatan hati dan jasad kita. Apakah kita pernah merasakan sesuatu, ya,
ketika kita melakukan dosa besar atau dosa kecil, ya, merasakan efek sampingnya atau tidak, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada beberapa pengaruh dari efek samping dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang pertama, hurmanul ilmi. Hurmanul ilmi, yaitu apa? Terhalangi dari ilmu. Ya. Makanya di sini ilmu adalah apa? Nur, itu cahaya. Ilmu apa itu? Nur, ilmu itu cahaya, sedangkan kemaksiatan adalah az-zulumat. Itu kegelapan. Ya, maka jika seorang melakukan kemaksiatan, itu artinya apa? Sedang menciptakan kegelapan dalam ruang hatinya. Ia akan terhalangi dari cahaya, ia akan terhalangi dari ilmu. Coba bayangkan, pernah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, karena beliau Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau saking apa? Cerdasnya hafalan. Beliau ketika umur 7 tahun, beliau sudah apa? Menghafal kitab. Umur 7 tahun beliau sudah apa? Menghafal Al-Quran. Ya. Dan ketika umur 10 tahun, beliau sudah menghafal kitab Al-Muwatta. Bahkan ketika umur 15 tahun, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu sudah berfatwa. Ini saking cerdasnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika beliau, ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengadu kepada gurunya, yaitu apa? Imam Waqi. Tentang apa beliau mengadu? Tentang su'il hifd, tentang jeleknya hafalan. Ya, mungkin merasa susah ya ketika menghafal. Ya. Merasa ada sesuatu, mungkin merasakan merasa dia bahwasanya hafal itu merasakan bahwa tidak nyaman untuk menghafal. Makanya di dalam Diwan Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan syakautu ila Waqi' an su'a hifdhi, kata beliau, ya. Ini di dalam Diwan Asy-Syafi'i kata beliau syakautu ila Waqi' an su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata beliau, aku pernah mengadukan kepada guruku yaitu Imam Waqi' an su'i hifdhi, tentang jeleknya hafalanku. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan guruku itu apa? Imam Waqi' menasihati kepada Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau mengabari kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya al-ilma nur, ilmu itu cahaya, ya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu la yuhda li'asi, tidak akan diberikan, tidak akan didapatkan bagi orang-orang yang bermaksiat. Itu di dalam Diwan Asy-Syafi'i rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Di antara pengaruh dosa dan maksiat yaitu hurmanul ilmi, terhalangi dari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua di antara pengaruh dari dosa dan maksiat, hurmanut ta'ah. Apa artinya? Hurmanut ta'ah, terhalangi dari ketaatan, terhalangi dari kebaikan-kebaikan. Ya, di sini yang kedua bahwasanya hurmanut ta'ah, yaitu berat untuk taat. Maksudnya di sini apa? Maksud ketika seorang ya mau melaksanakan kebaikan, ya melakukan kebaikan-kebaikan, itu di dalam hatinya merasa berat di dalam hatinya itu. Merasa berat, ya. Merasa malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang kedua, bahwasanya dia berat untuk taat, ya, berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk melakukan kebaikan. Meskipun kebaikan itu mudah, tetapi apa? Susah sekali untuk melakukannya. Ya. Coba kita bertanya kepada hati kita semua, ya. Apakah kita berat gak, Pak, ketika kita mau melakukan kebaikan? Berat enggak ketika bangun subuh misalnya? Ya. Kita harus bangun jam 3. Ketika apa? Sholat subuh kita harus bangun pagi-pagi. Itu berat atau tidak, Pak? Berat ini. Apakah kita berat untuk melangkahkan kaki kita ke masjid? Itu berat, ya. Apakah kita berat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu? Ya. Apakah kita berat untuk melangkahkan kaki kanan kita ke masjid ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Ya, berapa kali? 5 kali. Tapi kadang kita berat untuk melangkahkannya. Padahal masih dekat dengan kita. Dan ini di antara pengaruh dari dosa dan maksiat. Ya, berat melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal kebaikan. Ya, merasa berat di dalam hatinya. Yang kedua ini berat kita untuk merutinkan tilawah Al-Quran kita. Pak, merasa berat gak kita tilawah setiap hari mungkin 1 halaman atau setengah halaman? Berat atau tidak? Berat kalau kita tidak dibiasakan, kadang lupa, ya. Berat untuk merutinkan tilawah Al-Quran, meskipun 1 hari mungkin 1 halaman atau setengah halaman, kadang kita berat di dalam hati kita. Baru aja kita buka, baca beberapa ayat sudah ngantuk, ya, sudah pingin cepat-cepat ditutup, ya. Baru sebentar. Tapi ketika kita buka WA, buka medsos yang lainnya misalnya, coba, kadang kita lama sekali berjam-jam, tidak merasakan ngantuk. Makanya ketika kita misalnya, ya, membaca Al-Quran, apalagi di handphone misalnya, ya, ketika mengantuk berat, coba buka medsos, Pak, langsung seger lagi. Coba. Ya, itu makanya untuk kebaikan itu merasa berat, ya, di dalam hati kita. Huffatil jannah bil huffatil jannah bil makari. Jalan untuk menuju surga itu biasa dikelilingi dengan yang tidak enak. Ya, yang tidak enak. Wa huffatin nar, adapun jalan untuk ke neraka itu bisahwat, yaitu dengan sahwat. Ya. Makanya tadi kembali lagi, ketika semakin besar pahala, maka semakin besar juga tantangannya. Ya, bahkan coba 1 huruf saja membaca Al-Quran itu 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini pahala orang yang membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kitabullah, falahu bi hasanah, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Sedangkan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidaklah dikatakan alif lam mim. Ketika kita membaca alif lam mim, berapa kebaikan itu? Alif 10, ya. Lam 10, mim 10. Itu berapa? Jadi dikalikan aja. 1 kebaikan dikalikan 10, jadi menjadi 10 kebaikan. Itu 30 kebaikan. Ya. Makanya semakin besar pahala, maka semakin besar juga ujiannya atau tantangannya. Ya. Ya, kita memperbanyak
doa ya, untuk supaya kita mudah untuk melakukan kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Ya, ini yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga di antara pengaruh dari dosa dan maksiat, efek samping dari dosa dan maksiat, bahwasanya maksiat itu akan menggelapkan hati seorang. Dan hati yang pertama bersih itu karena sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, maka hati itu berkarat ya. Hati itu berkarat, terus berkarat. Dan kalau tidak dibersihkan hati itu semakin berkarat, maka hati itu akan menjadi mati. Ya. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan sebuah hati, ya, bagaimana keadaan hati kita ketika berbuat dosa atau melakukan dosa atau maksiat. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin itu idza adzaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang mukmin, seorang muslim melakukan dosa atau maksiat, dan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apa artinya? Ketika seorang mukmin melakukan dosa atau maksiat, maka akan ada di dalam hatinya sebuah nuktah, sebuah bintik-bintik hitam, sebuah noda-noda hitam yang menempel di dalam hati seorang. Kita tidak tahu ketika kita melakukan dosa, ya dosa besar atau dosa kecil misalnya dosa ya, itu ada ya di dalam hati kita sebuah yang menempel, yaitu sebuah nuktah, bintik-bintik hitam, noda-noda hitam yang menempel di dalam hati seseorang. Fa intaba, kata Rasulullah, ya, apabila dia bertaubat kepada Allah, ya, tentunya dengan taubatan nasuha, ya. Fa intaba, apabila dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, wa naza'a, dan dia meninggalkan dosa tersebut, wastaghfara, dan dia senantiasa beristighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suqila minha qalbu, maka hati tadi ya, yang banyak noda-noda hitam tersebut, banyak bintik-bintik hitam tersebut yang menempel di dalam hatinya, karena sebab taubat, karena sebab istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan menjadi bersih kembali. Ya. Bersih karena sebab memperbanyak taubat dan istighfar. Fa in zada, sebaliknya, apabila dia terus melakukan dosa, melakukan maksiat, tidak bertaubat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, zadat hatta yuqlaqa biha qalb, maka hati tadi yang banyak noda-noda hitam tersebut, ya, banyak bintik-bintik hitam tersebut, ya, tidak bertaubat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, maka hati tadi akan semakin berkarat, terus berkarat, bahkan bisa sampai hati itu sampai mati, dan juga bisa menggelapkan hati. Hati itu sudah kotor, ya, kotor hatinya karena sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, dan hati itu dan dia tidak dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Nah, makanya di sini ini disebut di dalam Al-Qur'an ar-ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba ketika hatinya tertutup, ya, hatinya yang gelap, hatinya yang mati, dia tidak menerima untuk menerima kebaikan.
dia tidak menerima nasihat. Nasihat, coba itu hati yang mati. Ya, ketika nasihati tidak mendengar. Untuk apa? Karena apa? Karena hatinya mati. Kalau mati apa? Dia tidak apa? Mendengarkan lagi kebaikan. Karena ketika hati mati, itu ketika melakukan maksiat, melakukan dosa atau maksiat, itu di dalam hatinya apa? Tenang-tenang saja. Ya, maksudnya tidak biasa-biasa saja. Padahal itu dosa. Padahal itu maksiat. Di dalam hatinya merasa ya biasa aja mungkin gitu kan istilahnya. Kenapa? Karena hati apa tadi? Hatinya mati. Ya, kalau digambarkan tadi hati itu asalnya bersih karena sering berbuat dosa atau maksiat, maka hati itu berkarat, Pak. Berkarat, terus berkarat. Karena semakin banyak berkarat, maka hati itu apa? Akan gelap. Ya, itu yang ketiga, bahwasanya maksiat bisa menggelapkan hati seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di antara pengaruh dari dosa dan maksiat yaitu ta'siru umurihi. Ya, urusannya menjadi sulit. Ya. Dan ini kebalikan dari apa? Taat itu takwa. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah At-Talaq yang pertama apa? Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan apa? Bukakan apa? Allah makhraja, yaitu jalan keluar dari setiap masalah. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Yaj'al lahu, Allah akan menjadikan yaj'al lahu min amri yusra. Allah akan mudahkan apa? Urusannya. Tadi yang pertama tadi, Allah akan membuka jalan setiap keluar masalah, setiap masalah. Yang kedua, Allah akan apa? Allah akan mudahkan urusannya. Itu janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, Bapak-bapak, wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tadi yaj'al min amri yusra, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Membalas, yukaffir anhu sayyiati. Allah akan menghapus ya sayyiat. Apa sayyiat? Itu dosa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiat wa yu'dim lahu ajr. Allah akan menggajarnya. Coba di dalam, bisa Bapak-bapak dibuka di dalam ke Quran surah At-Talaq itu di ayat di akhir-akhir, di pertengahan kalau tidak salah. Sebentar. Di dalam Quran surah At-Talaq. Ayat berapa? Surah At-Talaq itu? Dari ayat ayat ketiga. Ayat ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la ya wa may yattaqillah. Ayat keduanya, wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan apa? Allah yaj'al lahu makhraja. Keluar setiap apa? Jalan keluar setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat ketiga. Dan Allah akan
wa yarzuqhu, Allah akan memberikan rizki, ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang kedua. Yang berikutnya juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang di ayat kelimanya wa may yattaqillah, ayat keempat wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan setiap urusannya. Yang ke ayat kelimanya wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati, Allah akan menghapus, ya, yukaffir anhu sayyiat, menghapus kesalahan-kesalahan, dosa kalian. Wa yu'dim lahu ajra, ya, Allah akan mengganjarnya, itu memberikan pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah kepada orang yang bertakwa, ya. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan tadi yang kita sampaikan, ya, di antara pengaruh dari dosa dan maksiat, pertama tadi apa? Yang pertama hurmanul ilmi, yaitu terhalangi dari ilmu. Yang kedua hurmanut ta'ah, terhalangi dari ketaatan. Yang ketiga bahwasanya maksiat itu akan menggelapkan hati. Dan yang keempat bahwasanya al-ma'siyah ta'siru umur, bahwasanya maksiat itu akan menyulitkan urusannya. Dan bagaimana tadi bagaimana di antara resep pengobatan terbaik dari dosa dan maksiat, yaitu kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijamin oleh Allah masuk surga, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan istighfar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallah ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, fa inni atubu ilaih, maka sesungguhnya aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah fil yaumi, dalam sehari lebih dari 70 kali. Ya, sab'ina marrah. Bahkan di dalam riwayat lain dijelaskan lebih dari mi'ati marrah, lebih dari 100 kali. Ya, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sudah dijamin masuk surga, yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa merutinkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperbanyak taubat, ya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia, insan, ya, manusia itu tempatnya kesalahan, ya, nisyan. Sering berbuat dosa, sering berbuat maksiat, itu nama juga manusia, Pak. Ya, tidak mungkin yang tidak berbuat dosa atau tidak berbuat maksiat itu pasti, ya, berbuat dosa atau maksiat. Ya, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu Adam, setiap manusia, setiap ibnu Adam khata, ya, itu pasti pernah melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa atau maksiat. Wa khairul khatta'i, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian setelah melakukan dosa atau maksiat, tawwabu, langsung segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya bagaimana tadi cara membersihkan hati yang kotor, hati yang berkarat itu, ya, kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan taubat, istighfar, ya, hati kita akan menjadi bersih kembali, ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa sampaikan sedikit, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat saya bagi anak pribadi dan juga jemaah sekalian. Ya,
Eh, sudah suruh. Baik, mungkin kita cukupkan atau ada pertanyaan satu atau dua mungkin ya. Mungkin sisanya jamaah sekalian bisa untuk apa, memperbanyak tilawah, memperbanyak kebaikan ya. Mungkin dari anak cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca doa. Subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.